udah bisa anu ya. Ya udah. Tunggu. Kok ketemu kudunya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasanya cara ikut. Halo, Assalamualaikum. Panitianya mana ya? Hadir dokter. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dimulai enggak nih? Ya baik, bisa dok. Ada trouble sedikit. Oh, Baik, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif suaranya enggak dengar saya. Dengar dokter? Sudah. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Haji Sobirin, spesialis neurologi dan pendidikan selaku Ketua Yayasan Al-Mabrur. Yang kami hormati Dr. Siti Khairiah, spesialis patologi klinik selaku pembina rumah sakit sekaligus pemateri dalam acara pada pagi hari ini, tasket yang pertama dengan tema sehat bugar di bulan Ramadan 1443 Hijriah ya. Mari kita buka acara hari ini. Sebelumnya disyukur kehadiran dan taufik sehingga kita bisa dipertemukan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat di bulan Ramadan di hari pertama. Alhamdulillah masih dalam keadaan kenyang nih ya. Baru saja salawat serta salam tetap kita tujukan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati, seluruh karyawan RS Nurosifa yang sudah bergabung di Zoom meeting pada pagi hari ini. Hari ini adalah Dr. Haji Hajah Siti Khairiah, spesialis patologi klinik. Saya mohon izin karena ini menggantikan Mbak Ustadzah Sri Latifah ini apoteker ya, yang seharusnya beliau ini yang menghandle acara, tapi beliau sedang dalam perjalanan ke luar, jadi saya menggantikan posisi beliau. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, langsung saja kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Selanjutnya untuk materi sehat bugar di bulan Ramadan 1443 Hijriah akan disampaikan oleh beliau Dr. Haji Hajah Siti Khairiah, spesialis patologi klinik. Waktu dan tempat kami persilahkan dokter, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudari yang dirahmati Allah, yang kami hormati Dr. Sobirin selaku Ketua Yayasan, Dr. Tio Wulandari, dan segenap semua karyawan-karyawati RS Nurosifa yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita bisa
berkumpul, bertemu melalui Zoom meeting ya. Semoga yang ngantuk ya melek dulu ya. Ya alhamdulillah kita ketemu di bulan yang mulia yang sudah kita impi-impikan. Kita doakan 3 bulan yang lalu untuk bisa ketemu di bulan yang mulia. Bulan hadiah ini dari Allah untuk kita ya. Karena saking mulianya ya. Semua diupayakan sekuat tenaga untuk bisa menemui bulan Ramadan dengan sehat walafiat, dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam semoga tetap tersanjungkan pada qudwah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang selama dunia akhirat bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya dan mendapati kita bisa berkumpul bersama orang-orang saleh di surga. Amin ya rabbal alamin. Gimana Bapak Ibu, saudara-saudari? Sehat ya semua? Sehat, Dokter. Pak Arif dok suaranya nih. Ya, yang sudah bergabung berapa Pak Arif? Ya, ada 39. Ya. Ya, kita penyesuaian ya di hari pertama puasa. Saya izin screen share ya untuk PowerPoint-nya. Mohon untuk Pak Arif. Arif tolong dibuka. Belum bisa screen share saya. Host disable participant screen share. Sudah bisa? Mas Adam, mohon izin minta tolong Mas Adam. Mas Adam? Operator. Karena saya tidak operator di sini. Kalau saya ngajar kan saya operator. Ini panitianya masih ngantuk ya? Ya, sambil ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Ibadah itu ya sekuatnya. Belum bisa screen share saya. Mohon izin dokter, ini untuk screen sudah bisa untuk jadi bosnya dokter. Berarti caranya gimana nih? Ini enggak. Saya suruh ngapain? Tak klik nggak bisa ya? Coba saya atur dulu dokter. Hah? Tulisannya tak fotokan ya. Oke. Dia. Screen share mana? Belum bisa, itu harus masih. Oh, ini bisa ya? Belum. Oh, Belum. ini sudah dokter. Sudah. Sudah ya? Oke. Ada Ya. share di bawah, nanti bisa di share. Oh, baru bisa. Sudah di-share? Oh, belum bisa? Oh ya, sudah ya. Wah, ini sekalian hari ini saya materi yang sama, jadi saya isi. Sekali. Iya. Udah bisa? Sampun dokter. Yuk, bismillah. Sehat bugar saat puasa bersama keluarga. Ya alhamdulillah Ramadan ini namanya banyak. Ya sahrus siam, sahru Ramadan, sahrus sabar, sahrul Quran ya. Saat yang tepat untuk berkumpul dengan keluarga, ya bersilaturahmi karena bisa makan bersama, buka bersama, sahur bersama, sholat bersama ya, juga bersilaturahim ya. Puasa Ramadan ya ini definisinya adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu, makan, minum, perbuatan buruk maupun dari yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.
yang disertai dengan niat karena Allah dengan syarat dan rukunnya. Jadi puasa ini harus kita niati dulu ya. Tadi malam kita habis tarawih sudah niat. Nawaitu shaumawadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati faradhalillahi ta'ala. Semoga dengan niat itu nanti kita bisa memaksimalkan setiap aktivitas kita. Ramadan bukan berarti bulan malas ya, tapi Ramadan adalah bulan yang penuh barokah ya. Kita tahu perjalanan Rasulullah, perang Badar, perang kemenangan ya, kemerdekaan negara kita juga di bulan Ramadan. Artinya pasti orang-orangnya sehat ya, sehat jasmani dan rohani. Nah, kita tahu bulan Ramadan ini tidak hanya menahan makan dan minum saja, tadi beri perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Jadi kita harus mempersiapkan diri ilmu-ilmu dalam menghadapi Ramadan sehingga kita mendapatkan kemuliaan Ramadan. Di Nur Sifat sudah ada tarhib Ramadan dan kita sudah banyak mendengar berbekal ilmu dan takwa kita bisa mengikuti, menikmati sajian Allah untuk bisa melalui Ramadan sampai akhir dan mendapatkan kemuliaan Ramadan. Sehat bugar saat puasa. Kalau menurut WHO, yaitu organisasi dunia, sehat itu bukan hanya fisik tapi mental ya, mental rohaninya harus sehat ya. Dari dengan keimanan ketakwaannya serta sosial, bisa berhubungan dengan orang dengan baik, bisa bekerja sama dengan baik, ya, bisa bersosialisasi dengan baik, bersilaturahmi baik, tidak hanya terbebas dari penyakit atau cacat saja, ya. Dan hak sehat ini adalah hak semua orang, ya, siapapun dia, manusia berhak untuk sehat. Maka dengan adanya puasa ini, puasa menghasilkan manusia yang produktif dengan segala aktivitas yang bernilai ibadah, ya. Jadi kalau kita bekerja sebagai profesi kesehatan maupun non kesehatan yang dipertemukan Allah di Rumah Sakit Nur Sifat ini, puasa ini justru bahkan menambah semangat kita, ya, karena kita sesuai janji Allah, bulan Ramadan adalah bulan mulia, bulan mensucikan diri, membersihkan diri, ya, di mana kemuliaannya setiap kebaikan, amalan yang baik dilipat gandakan oleh Allah. Ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya dibelenggu. Kita dianjurkan untuk banyak melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan ini tidak bisa kita lakukan kalau kita sedang diuji Allah dengan tidak sehat. Maka biar Ramadan ini kita bisa maksimal ya, karena dalam keadaan saat ini memang kita sedang sehat, bersyukur sama Allah untuk bisa mengikuti semua aktivitas dengan baik. Untuk yang sedang diuji sakit seperti pasien-pasien kita, ya, semoga dengan doa-doa kita semoga Allah mengangkat penyakitnya, cepat sembuh, ya, puas dengan pelayanan kita yang melayani juga sehat fisiknya, mentalnya, sosialnya, dan tentunya bisa lebih maksimal menjalani profesi dengan sebaik-baiknya. Maka jika dilaksanakan dengan benar, puasa ini melahirkan kesehatan jasmani dan rohani. Gitu. Kemudian ya kita perlu tahu tips sehat ala Rasulullah ya, karena sehat ala Rasulullah ini yang menjadi rujukan kita ya. Jadi sosok Rasulullah ini tentu kita membayangkan beliau itu pasti orang yang sehat, kuat jasmani rohaninya, karena beliau adalah Rasul teladan kita, panglima perang, seorang presiden, cuman beliau memang mencontohkan dalam kehidupan yang sederhana karena beliau adalah uswatun hasanah buat kita. Sehingga digambarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau membayangkan Rasulullah itu, aku tuh belum pernah melihat orang yang lebih baik dan lebih tampan dari Rasulullah. Baik dan tampan, berarti bersih, ganteng,
akhlaknya baik. Roman mukanya itu secemerlang matahari, jadi wajahnya bersih ya. Outer beauty-nya itu innernya terlihat jelas. Saya tidak pernah melihat orang yang secepat beliau dalam berjalan. Seolah bumi ini diguling oleh langkah-langkah beliau ketika sedang berjalan. Walaupun kami berusaha untuk mengimbangi jalan beliau, tapi beliau nampaknya seperti berjalan santai saja. Artinya beliau itu orang yang kuat, fisiknya kuat. Padahal Rasulullah itu orang yang sederhana. Ya, kita ingin seperti beliau karena dengan mencontoh beliau kita mendapatkan pahala ittiba Rasul ya. Apa tipsnya? Ya banyak sebenarnya, tapi yang penting adalah pertama makan makanan halal dan thayyib. Halal itu penting. Jadi kalau kita mau makan halal atau tidak. Kalau misalnya kita makan ayam, dipastikan ayamnya disembelih dengan nama Allah. Ya, thayyib atau bergizi. Karena kita orang kesehatan, kita harus tahu, nanti saya paparkan dalam berikutnya. Mencuci tangan dengan bersih. Rasulullah itu kalau cuci tangan dalam hadis Rasulullah itu cuci tangannya tidak hanya iplik-iplik ya, tapi digosok sampai ke sela-sela jari. Ya. Seperti kalau kita 5 momen cuci tangan, kemudian menggunakan tangan kanan, ya selalu berdoa sama Allah. Makannya ketika lapar ya, berhenti sebelum kenyang. Jadi memang karena di dalam lambung kita ini ada 3 bagian, sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas atau udara ya. Kemudian berolahraga serta beristirahat atau tidur dengan cukup. Karena Rasulullah itu setelah Isya beraktivitas 10 jam 9-10 tuh beliau sare, kemudian sepertiga akhir malam bangun ya. Kita juga kalau bisa mencontoh seperti itu hingga pola itu jadi hidup sehat. Selalu menggosok gigi ya, sampai-sampai hadis Rasulullah itu seandainya boleh orang tuh gosok gigi, maka disunahkan tuh gosok gigi tiap wudhu. Tapi tidak ya, karena itu mungkin memberatkan. Saking sunnah kebaikan untuk gosok gigi. Menjaga diri dan lingkungan, rumahnya bersih. Terus yang ketujuh ini yang kita sedang bahas. Beliau itu suka berpuasa. Pada bulan Sya'ban itu paling banyak puasanya. Karena untuk membiasakan diri menghadapi Ramadan sehingga Ramadan itu tidak kaget. Jadi Rasulullah itu ya seperti kita badannya. Ya, harus menyesuaikan diri gitu. Kemudian melaksanakan sholat dengan gerakan-gerakan yang sempurna. Tumak nina. Rukuknya, sujudnya ya. Tumak nina. Disempurnakan dengan baik ya. Kemudian bersilaturahmi karena kita ini makhluk sosial, karena sunnah Nabi juga silaturahmi menambah rezeki, memperpanjang umur. Kemudian menjaga diri dari penyakit hati. Penyakit hati ini hati dalam artian tidak punya rasa iri, dengki, dendam, pemaaf, punya rasa sabar, punya rasa empati yang tinggi ya. Kemudian yang biasa juga dilakukan itu bekam dan mengkonsumsi habatus sauda, meskipun dalam hal ini saya belum punya ilmunya ya, tapi ini perlu diketahui oleh kita. Puasa Ramadan ini wajib hukumnya. Kalau kita seorang muslim dan mukmin, ketika Allah memerintahkan wajib, maka itu baik adanya untuk kita. Karena Allah sang pencipta kita yang maha tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Dengan adanya puasa, dalam surat Al-Baqarah 183, bisa dibaca lanjutannya 183, 184, 185, tapi yang bisa kita kutip adalah dalam ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini pasti banyak manfaatnya. Jadi untuk sehat bugar ini cukup yakin bahwa Allah mewajibkan kita, pasti baik untuk kita. Itu sebenarnya sudah menjadi modal utama bahwa bahwa puasa ini menyehatkan. Ya. Puasa ini menyehatkan. Keutamaan puasa Ramadan banyak sekali ya, keutamaan, kemuliaan ya, tapi yang mungkin saya kutip di sini 2 saja. Apabila puasa Ramadan ini dikerjakan dengan iman, berharap pahala, maka diampuni segala dosa kita di waktu yang lalu. Jadi bulan Ramadan ini bulan pensucian ya,
Jadi obral besar Allah terhadap kita atas segala dosa-dosa kita. Ya, mungkin sehari-hari kita istighfar, bertaubat, tapi dengan Ramadan ini semoga kita nanti kembali fitri seperti kita waktu lahir ya. Jadi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Iman saja kepada Allah bahwa ini perintah Allah, berharap pahala, kemudian dia diampuni segala dosanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan barokah Ramadan. Amin. Kemudian ya motivasi kita juga ya, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, rahmat, ya, maghfirah. Kalau rahmat Allah diturunkan luar biasa ya. Maghfirah Allah diturunkan dan kita dijauhkan dari api neraka. Tips selama Ramadan untuk sehat bugar, karena sehat itu fisik dan psikis ya, mental sosial. Kita jangan lupa bahwa setiap pekerjaan kita lakukan, setiap pekerjaan dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin harus niatkan dulu ya. Jadi niat ini jangan sampai lupa. Ya, niatkan biar tidak lupa. Itu malamnya habis sholat raweh ya, kita di Indonesia dibiasakan seperti itu. Ketika kita habis sholat berjamaah, terus kita membaca niat bersama biar kita apa istilahnya, tidak lupa untuk meniatkan puasa kita ya. Insya Allah sudah hafal semua Bapak Ibu semua ya, Mbak-mbak, Mas-mas yang muda ya. Nah, wa itu somagotin an'adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati faradhalillahi ta'ala. Ya Allah, saya berniat puasa Ramadan ya Allah, di bulan Ramadan ini, di tahun ini, karena Engkau ya Allah, maka mudahkan ya. Karena setiap niat, setiap amalan tergantung niatnya. Kalau niatnya karena Allah, Allah limpahkan begitu banyak kebaikan, rahmatnya, maghfirahnya, dan diampuni, dijauhkan dari api neraka. Dari sisi kesehatan, bagaimana sih keadaan kita waktu puasa? Ternyata tubuh kita itu kita kenal ada mekanisme backup fuel. Apa ya bahasa? Alias cadangan makanan. Jadi kalau glukosa itu bahan bakar kita utama ya. Karbohidrat, sumber utama kita. Kalau di Indonesia itu karbohidrat itu makanan utama. Yang saat ini sedang dipelajari karena banyak efek yang kurang bagus terkait bila glukosa itu terlalu tinggi. Jadi saat puasa, keadaan tubuh kita terjadi perubahan karena pola makan kita berubah. Mungkin pola tidur kita juga agak sedikit berubah, tapi tidak masalah karena ini istilahnya menyeimbangkan tubuh kita selama sebulan ini, menyeimbangkan 11 bulan yang lain ya, sehingga saat kita berpuasa mungkin ada perubahan pola, tapi untuk makanan sebaiknya tidak berubah jauh dari pola makanan kita sehari-hari. Saat berpuasa tubuh kita akan mengalami kondisi starving atau defisit kalori. Jadi ketika kita sahur tadi ya, makan nasi, makan lauk, tahu atau ayam ya yang sahur di rumah sakit ya. Kemudian ya kalau punya buah pisang atau apa ya sayurnya ada, sebaiknya minum air putih yang banyak, maka berangsur-angsur glukosa itu dipakai dirubah oleh insulin ya, kemudian untuk energi. Nah, karena glukosanya berangsur berkurang, maka tubuh akan memanggil energi lain yaitu lemak dalam tubuh kita untuk membantu untuk energi kita. Sehingga kita tetap bugar, fit. Makanya sebaiknya makanannya harus dipilih yang tepat. Saya sampaikan panduan berbuka saat Ramadan ya. Saat berbuka saat Ramadan yang sebenarnya banyak ya tipsnya, tapi mungkin sedikit aja kita sampaikan yang yaitu yang pertama kita dahulukan ya sesuai sunnah Nabi, minum air putih, yang lebih bagus makan kurma ya, minimal 3 karena itu manis, berbukalah dengan yang manis. Kurma 3 biji, kalau tidak ada ya dengan air putih. Ya.
Kemudian pilih menu berbuka dengan makanan berserat dan vitamin tinggi. Ini sama nanti panduan berbuka dan sahur. Keduanya adalah disunahkan Nabi segera berbuka dan juga mengakhirkan sahur karena di sahur itu ada barokah. Jangan lupa berdoa karena itu termasuk waktu-waktu mustajab. Ya, kita minta anak-anak kita soleh-solehah, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak muda untuk diajak beribadah sama Allah ya. Kita sehat walafiat semua gitu ya. Makanan dengan glikemik rendah sedang atau buat ibu-ibu ini perlu belajar tentang gizi seimbang. Setelah slide ini akan sampaikan. Makanlah secara bertahap dan hindari makan terlalu kenyang. Ini juga melaksanakan sunnah Nabi. Ya, hindari makan terlalu manis. Terlalu manis sekarang tuh gula dan garam ini kurang ya. Saya tulis ya. Itu kita hindari. Bukan berarti tidak sama sekali, tapi janganlah terlalu pedas, terlalu dingin, terlalu asin ya. Karena pola di Indonesia ini untuk hipertensi, diabetes mellitus ini menempati ranking tinggi ya untuk apa insiden maupun prevalennya. Berbuka dengan kurma ini ya. Jadi sudah menjadi kebiasaan, yang belum menjadi biasa di keluarganya, ada sunnah Nabi yang perlu kita hadirkan. Sebenarnya tidak hanya puasa ya, karena makan kurma itu disunnahkan Allah, disunnahkan oleh Rasulullah ya. Jadi makanlah kurma 7 biji, kalau bisa beli yang ajwa ya, sunnah Rasul itu. Yang kurma Rasul itu, yang memang agak mahal itu, ya memang disunnahkan tiap pagi kalau pas ada puasa. Kalau pas puasa buka dengan kurma. Ya, apabila salah satu di antara kalian sedang berpuasa, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma. Apabila tidak mendapatkan kurma, hendaknya dengan air, sesungguhnya air dapat membersihkan. Ya, ya kalau kita hidup di saat ini, kalau siang panas, ini airnya harus cukup ya. Kurma ini ada yang basah, ada yang kering ya, mengandung banyak gula. Manis ya, 20% protein berupa lemak dan juga garam mineral dan garam alkali, potasium seperti besi, vitamin dan yang lain-lain. Nah, minum air putih ini bagaimana Bu? Sehingga kita seger ya. Mohon maaf ya, yang muda jangan kalah sama yang senior-senior ya. Jadi masih muda tapi lemes ketika kerja puasa kok Dok. Nah, justru saat puasa ini bagus sekali ya. Kalau waktu saya sekolah spesialis ngelaju dari Karyadi ini puasa itu harus bugar, kalau tidak sampai ke Karyadi ya, nggak sampai sekolah. Jadi minum air putih ini menjadi penting sekali karena dalam kondisi kita berpuasa dengan aktivitas yang dilakukan, yang masih kerja, ya, jadi kurangi kena matahari, yang AC dikurangi karena AC juga bisa menyebabkan dehidrasi. Maka minum kita harus diperhatikan saat sahur, saat buka, saat setelah tarawih, mau tidur ya. Ini oleh Kemenkes diberi panduannya ya. Minum 8 gelas air per hari di bulan puasa. Ya, 1 gelas setelah bangun sahur. 1 gelas selepas sahur, 1 gelas setelah bangun sahur, mau sahur ya maksudnya. 3 gelas saat berbuka puasa itu habis pas buka, kemudian habis sholat maghrib, kemudian ya kalau 1 gelas saat berbuka puasa, 1 gelas setelah sholat maghrib, 1 gelas setelah makan malam. Jadi kita upayakan minum itu, apalagi yang orang mau diet ya, bagus sekali. Jangan terbalik, minumnya sedikit, makan bakwannya banyak, ya jadi berat badannya stabil. Padahal banyak yang bercita-cita dengan puasa berat badannya turun atau stabil, tapi ternyata bukan ya, ternyata berat badannya meningkat. Makanya tiap hari harus bakwan terus ya, molen dan sebagainya. Ya boleh bagi orang-orang yang berat badannya tidak obes ya atau overweight. Halo, masih dengar ini?
Masih, Dok. Masih dokter. Masih ya. Masih, Dok. Saya pikir Masih, masih Bu. tidur ini. Gimana suaranya terdengar enggak? Jelas Bu Dengar dokter. jelas. Jelas ya. Ya, sambil boleh nyuci, boleh isah-isah ya, nyapu. Saya nggak bisa nyambi karena saya ngomong ya. Itu Mbak Arina Manasika tuh jaga ya. Ya, Mbak Azita. Ini saya menyapa nih. Yang lain Pak Arif. Mana lagi? Siti Oktaviana, Dok. Oke, Mbak Okta. Panggilannya Oktaviana. Via, Siti Dok. Oktaviana itu siapa? Oh, Via, oke. Suaranya jelas? Bisa Jelas, diterima? Dokter. Enggak ngantuk ya? Kan enggak. Nah, ini buat ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh ya. Sekarang kita menganut ya. Tadi sunnah Rasulullah itu kan halal thayyib. Thayyib itu baik, gizinya baik ya. Dalam ilmu pengetahuan sekarang dikenal dengan bahasa bukan 4 sehat 5 sempurna ya. Tapi oleh Kemenkes kita diajarkan dengan membaca isi piringku ya. Yang gizi tahu nih Mbak Nela harusnya ya. Pedoman gizi seimbang. Ini setengah piringnya terdiri dari makanan pokok dan lauk. Ya. Kemudian buah-buahan dan sayuran. Saya melihat fenomena anak sekarang itu sayuran, buah-buahan itu pada tidak suka. Jadi bagi yang masih muda, yang perempuan, yang head ya, kemudian ibu-ibu muda menyusui hamil ya, yang punya baby, punya anak-anaknya itu tolong ini diperhatikan. Ini untuk menjadi generasi kita generasi emas, generasi solih ya, generasi tangguh. Itu dari salah satunya adalah makanan. Ya, kita perhatikan karena kita orang kesehatan, jangan sampai kita nggak tahu pakainya 4 sehat 5 sempurna itu ya baik, cuman sekarang disempurnakan dengan ilmu yang baru ya, yaitu setengahnya makanan pokok lauk pauk. Untuk anak-anak yang masih dalam pertumbuhan ya ini makanan pokoknya banyak, lauk pauknya proteinnya harus juga banyak, buah dan sayurnya banyak ya. Kemudian didampingi itu cuci tangan pakai sabun, aktivitas fisik ya. Jadi sekarang tuh ada yang kekurangan gizi tapi bahkan banyak yang kelebihan gizi, terutama anak-anak yang makannya fast food terus ya. Jadi kalau memang mau fast food harus diimbangi dalam pola pikir kita. Buah, sayuran, jangan bilang susah dokter kalau makan ini ya, ini kan enggak ada pembiasaan ya. Dulu saya waktu kecil itu desa ibu saya tuh sayur, buah, daun belutas, daun singkong, daun pepaya. Mungkin salah satu gizi yang bisa mengantarkan jadi rodok pinter jadi dokter ya memang karena ibu saya dulu ketua PKK, jadi mesti dapat penyuluhan itu ya. Jadi makan lauk ya enggak ada kayak sekarang tuh nasi, ayam, crispy saja enggak ada diimbangi pisang. Jadi saya menemukan beberapa anak itu enggak suka makan buah. Aceh itu enggak mau dulu Aceh mahal barang mahal ya. Katanya dadak buka. Aduh, buka itu kulit ya, gimana itu fenomenanya aneh ya. Ini pola makan ketika kita berbuka puasa dicontohkan ini ya, ini juga oleh Germas, ini Gerakan Sehat Masyarakat Kemenkes ya. Contoh aja, buka puasa 3 butir kurma, ditambahi 1 potong kue bukis kalau ada ya. Ya kalau di sini ya monggo molen atau itu bagi orang yang gemuk mau diet ya ketat harusnya ya. Jadi karena kalau orang obes itu banyak risikonya ya. 1 gelas air putih. Bisa enggak kira-kira 1 gelas air putih? Waduh, makan es cola, es jus, semua dimasuk semua. Enggak apa-apa sih ya. Ya asal dikurangi ya untuk gula ya, karena kebiasaan kita. Kita insan kesehatan harus bisa mempropagandakan ya.
Karena DM itu di Indonesia cukup tinggi kasusnya. Karena kebiasaan makan orang Indonesia, terutama orang Jawa Tengah, itu manis-manis. Ya, saya dulu waktu kecil tuh makanannya manis semua, karbohidrat semua, ya, risikonya besar. Kemudian ini pola ya, bisa makan nasi putih, ayam goreng, tempe bacem, sayur asem, 1 buah pisang, 2 gelas air putih. Jadi ini susah loh kalau yang enggak biasa minum air putih. Saya enggak biasa dokter minum air putih gitu. Ya dibiasakan. Jadi karena saya memang di keluarga itu ada potensi untuk gula tinggi, kita minumnya air putih, tidak tersedia air sirup, ya tidak ada yang ada untuk makan, ya. Ya. Kemudian ini makan sahur juga ya, ada melon lah, melon kecil kalau di asrama tuh pada patungan beli melon dimakan untuk sahur. Jangan sampai tidak ada sayurnya, tidak ada buahnya, karena ini yang bisa mempertahankan kekenyangan kita, ya. Jadi kenyang, tidak kekurangan air tuh ketika kita itu ya minum air putih. Sebelum imsak, kalau punya puding ya jeruk. Saya tidak berani nih kalau jeruk ya. Jeruk itu setelah sholat tarawih berani karena saya punya sedikit gangguan dimah. Ya, ini tidak usah dibaca, ini bahasa Inggris semua. Ya ini aja. Buat kita ini saya indeks glikemik. Ya. Ya, ini gini. Karena kita orang kesehatan, ini saya info, nanti tahu. Nah, kita itu kalau mau sehat kan mengurangi gula, karbohidrat, roti putih, ya. Jadi semacam gandum, jagung, ya, dikurangi. Terutama untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang overweight atau obes, ya. Ayo bersama-sama sehat ya. Kalau di bank itu kalau gendut itu tidak boleh. Nah ini mohon maaf ya karena saya dulu gendut, sekarang saya mengaku agak tidak gendut sedikit. Teman-teman di rumah sakit ini saya mau sampaikan program kita adalah di gizi ini. Kalau bisa saya usulkan itu ke Dokter Vira waktu itu tuh untuk yang obes atau overweight ya karena itu akibatnya banyak ya. Ini ikuti program yang kita lakukan. Jadi harusnya gizi ini Mbak Naila bisa nanti kita bantu bagaimana ya menghindari nih. Jadi kalau bisa hindari makanan yang indeks glikemiknya tinggi lebih dari 70. Jadi kalau misalnya kayak saya ya usianya kan sudah 50 ke atas. Ya. Apa namanya? Ya hindari glikemik tinggi. Kalau boleh ya hanya kecil aja. Ya yang misalnya 71 roti gandum utuh. Jadi roti tawar tapi putih itu ya tinggi juga ya. Agak ini. Jus jeruk tanpa pemanis saja masih 50 ya. Beban indeks glikemik. Jadi contoh aja ya. Es krim itu juga tinggi. Jadi kalau bisa dihindari makanan bersoda ya waktu buka puasa. Jadi itu kadar makanan gulanya tinggi sekali. Ya. Nah. Panduan makan sahur hampir sama dengan buka. Sabda Rasulullah, sahurlah kamu karena dalam sahur itu terdapat berkah yang besar. Jadi sahur itu disunahkan. Jangan sampai, aku nggak sahur ah. Terutama kalau misalnya di asrama, nggak usah ya. Malah itu nanti kalau kerja, makan pagi, lentruk. Tahu nggak? Letih, lesu, tidak bersemangat. Nanti kalau pas ada tindakan ngantuk. Ya, infus pasien ngantuk, waduh bahaya ya, nyipin pasien ngantuk. Ya, jadi jangan kita jadikan alasan puasa ini melemahkan diri kita, ya karena ternyata puasa ini harusnya menguatkan kita dengan amal-amal soleh yang baik, ya luar biasa ini kalau kita bekerja menolong orang sakit Pak saat Ramadan, waduh berlipat ganda kebaikannya.
Jadi harus sehat, kuat, niatnya juga harus kuat, ya senyum, ya kayak Rasulullah tadi. Ya, yang perlu dihindari di sini adalah hindari minum kopi ya. Kopi ini penghasil gas ya, termasuk bersoda itu di lambung, karena kalau puasa ini kan hakikatnya mengistirahatkan terutama organ lambung ya, sehingga ini dihindari. Kalau enggak nanti perih, kalau perihnya kuat ya, kalau enggak kuat kan bisa batal, mual, muntah, terus sakit, diare, wah jadi batal puasanya karena enggak kuat dehidrasi. Kalau kita enggak sehat, memang diizinkan oleh Allah untuk mengambil rukhsah, tidak puasa. Jadi kalau ada yang sakit ya memang nggak boleh puasa ya, nggak puasa. Kemudian kesunahan sahur tadi untuk teman-teman ya yang muda, jangan abaikan sahur. Ya, sahur ini barokah. Jangan lupa juga ketika sahur baca doa. Ya, kalau polanya kita itu jam 3 bangun, sholat tahajud ya. Sholat hajat, sholat witir ya, kemudian sahur ya, sahur minum air putih pelan-pelan ya, kemudian kita menunggu sholat subuh dengan mengaji yang ada target audits di Nurul Sifa ya dilaksanakan. Jadi kalau bisa Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik dari tahun kemarin, yang tahun ini baru pertama kali di Nurul Sifa bisa menghadirkan suasana yang syahdu ya untuk memasuki Ramadan dengan lebih baik ya. Pak Warno ini di mana nih? Saya lihat nih ada Mbak Evi, Pak Warno di luar ini. Backgroundnya laut biar seger ini. Halo. Assalamualaikum. Halo. Nggak ada suaranya. Tidur kah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Ya, suaranya siapa ini? Mas Bayu? Apa siapa nih? Iya, Bu Dokter. Ya, apa lagu? Yang lain nggak kelihatan, belum temu. Waalaikumsalam, Dokter. Oke, Mbak Lisna, Mbak Siti Zulaikha. Ini yang penting lagi, Rasulullah ini orang yang kuat ya. Puasa itu perang Badar ya. 300 lawan 3.000 apa 300.000 saya kok lupa. Pak Warno kemarin di kuisnya itu. Kuisnya dapat hadiah enggak Pak Warno? Jadi di bulan Ramadan bukan berarti kita tidak boleh olahraga, tapi kita sesuaikan olahraganya yang cocok dengan kondisi kita. Ya, habis subuh jalan ya, jangan tinju ya, apa tenis enggak, tapi jalan ya, jangan menghindari tidur karena sunnah Rasul itu ketika kita habis sahur, sholat subuh itu jangan tidur karena menjemput rezekinya, barokah subuhnya luar biasa. Jalan sambil sedekah kalau ketemu orang. Nah itu olahraga. Jadi ada tips bebas mager di bulan Ramadan itu, olahraganya nggak usah lari, nggak usah ya, jalan ya. Kalau sore terutama dianjurkan di subuh sebelum ada matahari atau sebelum buka puasa. Ya, terutama untuk orang-orang yang sehat ya. Jadi karena kita bisa aktivitas, maka kalau mau diet, karena manfaat puasa itu salah satunya kan menstabilkan tekanan darah, berat badan, ya harus punya target ibadah dan target sehat fisiknya. Makanya olahraga. Ya, ini yang sering tidak, apakah boleh dok olahraga? Boleh, asal menyesuaikan kondisi kita masing-masing ya. Jadi kalau memang pengen puasa ini menjadi sumutasiku ya sehat, puasa itu menyehatkan, ya kita tetap melakukan aktivitas ya. Yang dicontohkan ini sehabis sahur atau menjelang buka. Ringan saja ya, ringan ya.
Ringan tuh ya jalan kaki atau berjalan di tempat atau gerakan badan sambil di depannya HP lihat YouTube ya. Kemudian minumnya harus cukup, disiapkan minum yang cukup. Kemudian juga makan nasi, jangan sampai sahur enggak makan nasi. Tapi disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Sepeda, ya sepedanya nggak usah jauh-jauh ya. Mungkin 2-3 kilo atau 1 kilo. Ini bagus sekali. Kalau sunnahnya Nabi, olahraga itu naik kuda ya, memanah, ya ini berenang. Ya ini kita kalau cuman gini ya tidak bisa setangguh Rasul ya. Jadi kalau mau tangguh tuh kita didik kita, anak-anak kita itu jadi petarung ya, tangguh. Jadi tidak mudah capek, mikir sedikit dah malas ya. Tidur yang cukup ini juga tips sehat. Jadi tidur yang cukup ini buat kita yang bekerja di rumah sakit atau yang kena shift ya di pabrik, di rumah sakit, di jalan ya. Ini menjadi hitungan yang perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya yang jaga malam habis sahur maka sampai pulang di rumah ya bersih-bersih badan, bisa dijadwalkan tidur. Enggak apa-apa tidur ya, untuk nyaur. Misalnya jam 9 sampai jam 12, sholat duhur, ngaji, ngantuk, karena nanti malam jaga lagi, tidur lagi. Enggak apa-apa. Tapi jangan lupa sholat dan tilawahnya. Ya. Karena kadang-kadang kalau kita tidak seimbang, ya nanti sahurnya terlambat. Habis sahur makan terus tidur, nunggu subuh tidur ya, enggak nunggu subuh itu bablas ya, enggak jamaah di masjid ya, enggak jamaah ya. Jadi tolong tidur ini yang cukup ya. Berapa Bu yang cukup? Masing-masing orang beda. Teorinya itu 8 jam. Kalau 8 jam ya enggak bisa aktivitas apa-apa. Yang bagus ya antara 5-6 jam itu cukup asal tidurnya itu berkualitas. Jadi kita memang kalau sempat ya mungkin kalau di program Nurul Syifa ini kalau siang kan tadarus. Tadarus itu juga bagian dari istirahat. Ya, sambil ngantuk boleh datang di daftar di majelis tadarus ngantuk, enggak apa-apa. Nggak ngantuk semua ya Ustadzah aja yang ngaji, enggak apa-apa juga. Wah ngantuk Ibu, enggak apa-apa ya. Lebih bagus lagi kalau ikut tilawah karena mendengarkan itu juga dilipat gandakan Allah ya. Ini tips berikutnya berkonsultasi dengan dokter ini pada pasien-pasien atau individu yang ada keluhan ya. Jadi sebaiknya setiap kita ini status kesehatannya tahu. Kalau anak-anak itu sehat pada untuk puasa. Orang dewasa sehat enggak untuk puasa. Misalnya yang punya mah kronis enggak mampu puasa. Kalau puasa berdarah, muntah darah, mual muntah, diare. Ya, tentunya memang ada rukhsah di situ ya, diobati dulu penyakitnya. Atau pada orang-orang lansia atau pada ada orang-orang yang seusia saya ya dengan keluhan, mungkin ada perdarahan banyak. Kemudian ada yang penyakitnya harus minum obat ya. Penyakit ginjal berat. Lah ini untuk puasa itu harus konsultasi dengan dokter. Kalau yang masih muda-muda ya bisa sehat, tidak ada keluhan. Ya, keluhannya itu mungkin uangnya tidak banyak untuk beli baju 10 itu ya keluhannya ya. Tapi kalau keluhan kesehatan tuh nek muda ya sehat ya. Makanya harus tahu ya kalau misalnya ada jangan sampai ya tidak tahu kondisi kita, misalnya ibu-ibu hamil, Dokter Vira, ada siapa lagi itu yang baru mau hamil dengan kondisi tertentu harus dikonsulkan ke dokter ya, amankah ya seperti itu. Yang pernah saya alami, alhamdulillah selama 4 kali hamil itu
puasanya jalan terus, alhamdulillah, karena berharap anak yang dikandungnya soleh solihah, ya kita juga mendapat kebaikan kemuliaan Ramadan. Jadi kekuatan itu yang menyebabkan kita kuat, ya. Kemudian ada pertanyaan, ini yang sering karena puasa ini hakikatnya adalah mengistirahatkan lambung. Kita harus tahu kondisi lambung kita masing-masing. Ya, bolehkah orang sakit lambung berpuasa? Ini lambung kita nih, nyerinya kalau ini gambarnya bapak-bapak nyeri perut, lambung kita kalau digambarkan itu isinya sphincter, terus lapisannya ada lapisan asam, pembuluh darahnya banyak. Ya. Nah, ini ada tulisan seorang dokter penyakit dalam bagus sekali ya. Penderita MAH dianjurkan tidak puasa. Itu mitos atau fakta ya. Faktanya saat bulan puasa tiba, banyak penderita MAH yang merasa khawatir menjalankan ibadah puasa. Mereka takut penyakitnya akan parah. Hal itu tidak sepenuhnya benar. Faktanya tidak semua gangguan MAH menjadi halangan untuk orang berpuasa. Ada 2 jenis kelainan ya orang sakit penyakit ini MAH ya, yaitu atau lambung. Bahasa kita itu gaster kalau dalam bahasa dokteran ya. MAH fungsional dan MAH organik. MAH fungsional ini lambung dan usus 12 jari dalam keadaan normal, tapi fungsinya terganggu. Fungsinya itu mengunyah ya, kemudian melapisi karena ada asam lambung, ada enzimnya yang melumatkan. Ada kaitannya dengan faktor psikis ya. Jadi kalau bisa kita jangan stresan ya. Kalau stres itu kembalikan semua pada Allah. Karena ini berimplikasi kepada gangguan gaster atau MAH ya. Sehingga kadang-kadang tuh MAH-nya baik saja tapi perih, mual, sakit, sehingga takut puasa, ya jadi beneran sakitnya. Padahal sebenarnya diperiksa oleh dokter atau nanti diperiksa dengan alat yang canggih, endoskopi. Ternyata baik-baik saja, ya. Jadi sebaiknya kita siapkan mental kita untuk ya Allah bismillah aku mau puasa Gusti ya. Semoga Engkau mudahkan aku, lambungku sembuh ya, itu fungsional. Karena dari beberapa pengalaman dokter penyakit dalam, dari 80% pasien yang berobat karena sakit MAH itu 80%-nya itu MAH fungsional ini. Jadi psikis ya. Tapi memang ada kadang-kadang yang gangguan akut, gastritis akut itu ya memang gejalanya muncul dan harus ke dokter atau ke IGD itu memang kalau sudah gini berarti sakit mendapatkan rusuh ya. Jadi dari itu maka kewajiban kita untuk puasa ini kita siapkan mental kita. Ya insya Allah saya juga dulu pernah tuh sakit gastritis ya. Tapi alhamdulillah dengan puasa itu justru malah banyak sembuhnya. Alhamdulillah tidak pernah kumat. Ini juga diakui oleh dokter penyakit dalam nih di rumah sakit di Jakarta. Justru banyak pasien-pasiennya yang sembuh ya dengan puasa karena lambungnya jadi lebih sehat, diberi kesempatan. Apalagi yang sudah biasa puasa. Puasa dan kesehatan jantung ya. Puasa ini menyehatkan, menurunkan tensi, menurunkan kadar lemak jahat ya, menaikkan kadar lemak baik ya, HDL-nya baik. Ya, kita bayangkan ini bukan potongan selangnya Pak Heri ya. Ada enggak Pak Heri sama IPSRS Mas Samsul nih? Ada enggak Pak Heri nih? Ini adalah pembuluh darah kita. Jadi ini plak. Ini berisi trombus atau trombus ya, ini sumbatan ini. Ibaratnya ini pembuluh darah kita. Kalau kita lemaknya tinggi, ini bisa menyebabkan sumbatan di dalam pembuluh darah. Bisa menyebabkan nyeri dada, bahkan sudden death ya. Banyak kadang-kadang pasien kita datang di UGD baru kita periksa, baru kita konsulkan, ternyata tidak meninggal. Ini karena serangan jantung. Ini akibat
kolesterol, ya, triglycerid, lemak jahat, lemak baiknya ini tidak seimbang. Dengan puasa ini, makanya kalau kita buka puasa, jangan terlalu yang berlemak-lemak ya. Jadi umpama santan, ya santannya jangan kental ya. Tadi saya udah bilang ke Mbak Adin tuh, santannya jangan kental. Karena ini kita sedang menjaga stabilitas tubuh kita ya. Saat melaksanakan berpuasa, terjadi peningkatan HDL, high density lipoprotein, sebagai kolesterol baik. LDL-nya turun, kolesterol jahat. Ini akan membawa manfaat positif bagi kesehatan, khususnya jantung dan pembuluh darah. Ya, jadi memang puasa ini luar biasa. Orang-orang dulu, entah muslim atau tidak, tuh banyak tirakatnya dengan puasa. Karena dengan puasa ini fisiknya sehat, mentalnya stabil. Ya. Lah, pertanyaan lagi, apakah wanita hamil boleh berpuasa? Sepanjang kondisi kesehatan dinyatakan baik, memperhatikan nutrisi, ini tentunya puasa malah menyehatkan bagi ibu-ibu hamil ya, karena akan memberikan aura positif ya, memberikan dampak yang sehat pada janin, pada ibunya, karena dengan puasa ini kita lebih dekat dengan Allah, mungkin banyak Al-Qur'annya dibaca, zikirnya dibaca, shalawatnya dibaca, bersedekahnya ditambahi, maka orang hamil baik-baik saja untuk berpuasa, kecuali ada catatan dari dokter ya, misalnya dia HEG, hiperemesis gravidarum, harus diinfus, ya pasti dia dirawat, diizinkan untuk tidak berpuasa, dan semoga dikuatkan untuk bisa nyaur nantinya. Karena kalau yang karena sakit itu ada rukhsah, perjalanan di jalan itu juga ada rukhsah, jadi ada keringanan. Maka sebaiknya untuk ibu-ibu hamil dan ibu-ibu menyusui bisa berkomunikasi, konsultasi dengan dokter. Kalau tidak ada keluhan, baik-baik saja, berat badannya baik, bahkan naik, ya. Dan ini untuk nutrisi ibu beda dengan nutrisi yang lain, ya, memang beda, ya. Dia harus tambahan vitamin, tambahan asupan makanan yang bergizi lebih dari yang lain. Ini catatan dokter kandungan juga disampaikan, ini agama Islam mengajarkan keselamatan ibu dan janin tetap paling utama. Ada dispensasi khusus kalau yang tidak mampu. Ada teman saya itu punya anak lebih dari 5 itu selalu tidak bisa puasa. Makanya yang bisa puasa alhamdulillah, nyaurnya itu berat. Karena kalau puasa menyusui juga anak yang nggak mau, ya. Kemudian itu waktu hamil juga lemah banget ya, makanya bersyukur yang diberi kemampuan Allah untuk bisa sehat ya. Jadi yang tidak bisa puasa itu misalnya mual muntahnya berat. Kalau di bahasa kita kan emesis gravidarum, ada penyakit DM saat dia hamil ya, ada hipertensi, ada gastritis, perdarahan, kondisi-kondisi yang memang tidak memungkinkan puasa. Bahkan kalau mondok ya harus memang tidak puasa. Jadi bagi ibu-ibu hamil yang puasa tetap kontrol makanan yang bergizi, berat badannya ditimbang, gerakan bayi dicek apakah ada gangguan, terus kondisi tubuhnya lemas atau tidak. Gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, karena saya habis ini nanti pindah ngisi di SDIT dengan materi yang sama. Mungkin ada teman-teman yang tidak jelas, nanti bisa ditanyakan kalau ketemu saya ya. Tapi yang ingin saya sampaikan, puasa di bulan Ramadan ini adalah hadiah untuk kita, hamba Allah yang muslim. Ya, maka kita harus bersukacita menyambut dan menjalaninya. Ibaratnya itu bulan obral pahala dari Allah. Mari kita bersama-sama menjadikan puasa Ramadan itu puasa yang penuh berkah ya, yang semangat kebaikan-kebaikannya. Karena ini bulan Quran, maka banyak-banyak membaca Al-Quran ya. Yang sedang berhalangan bisa dengan tasmi, dengan tarji, murotalnya di setel terus, jangan nonton film ya. Nonton film Korea, astagfirullah itu nanti di eman-eman sekali ya, eman-eman.
saya melihat banyak anak muda itu mengisi Ramadan itu nonton film, main game, eman-eman ya. Kita nanti bagaimana generasi kita yang akan datang kalau kita tidak bisa memanfaatkan. Maka dengan acara ini dari RSU Nur Syifa, Yayasan Al-Ampur mengajak teman-teman semua yang muda ya, marilah kita kembali kepada aturan Allah, ajaran Allah yang baik, yang akan memuliakan kita di akhirat dan di dunia ya. Agar bisa optimal menjalankan ibadah, harus tetap segar bugar, tidak usah bermalas-malas, aktivitas kita tetap optimal, mengurangi hal-hal yang membatalkan, mengurangi hal-hal yang bisa mengurangi sehat kita, ya aktivitasnya dikurangi, jangan ini, mohon maaf ya, apa itu, kerjaannya ke mall ya, ada yang ke pasar, saya itu sudah 10 tahun enggak ke pasar. Dulu saya kalau ke pasar Kliwon itu dulu belanja untuk lebaran ya ke karyawan kemana itu. Nggak ada orang puasa di pasar. Jadi ujiannya tuh berat. Jadi ke mall itu ya kalau mau habis tarawih ya monggo ya. Nanti saya dimarahi sama orang pedagang pasar. Tapi kalau yang kuat enggak apa-apa, kuat imannya. Ya. Semoga pertemuan ini menambah ilmu, menyempurnakan ibadah-ibadah kita, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kemudian ikhlas karena Allah, ya, bukan karena temannya puasa atau fantasi poso, ya, tapi memang karena kita mengharap kemuliaan Ramadan untuk kita, keluarga kita dan keluarga besar RSU Nur Syifa, serta pasien-pasien dan masyarakat kita. Kemudian kita mendapatkan insan takwa ya. Takwa itu takut sama Allah. Takut melanggar. Jadi jangan sampai Ramadan ini kita isi dengan hal-hal yang tidak berguna. Ada waktu luang ngaji, ada waktu luang mengaji. Jangan ada waktu luang nonton film. Ya, miris sekali kalau kita tidak mendidik kita, keluarga kita menjadi generasi yang baik, yang robbani. Mengerikan kita ya. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain anak kita baik kalau kita tidak memberi contoh pada keluarga kita sendiri. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Ramadan ini Ramadan yang sungguh-sungguh memberkahi buat kita semua. Rumah Sakit Nur Syifa, upaya yang dilakukan mengajak teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang masih muda ya, termasuk saya mengajak anak-anak saya ya. Saya ingat bahwa ada 7 golongan yang nanti di saat akhir zaman tidak ada naungan untuk bernaung itu di alam mahsyar itu. Salah satunya adalah, tapi ada 7 golongan yang mendapat naungan. Salah satunya adalah anak muda yang muda tapi tawadhu, taat sama Allahnya luar biasa. Jadi senang dengan kebaikan. Mungkin itu saya harapkan teman-teman di Nur Syifa ini dengan adanya acara ini mentalnya tambah bagus, iman takwanya tambah bagus ya. Mungkin itu sebelum ditutup. Ini ada chat banyak, ini apa nih belum saya buka. Nah, ini saya baca ya. Nanti waktunya jam berapa ini? Saya jam 8 harus. Saya buka satu-satu nih. Ya. Oh, hadir absen. Bagaimana amalan ketika haid ya? Ada pertanyaan sama nih. Mbak Lutfa. Wah, tadi sudah ya. Semangat Mbak Lutfa. Mbak Lutfa ini sedang hamil ya. Tadi saya lupa ada Mbak Lutfa yang Dino juga kayak Dr. Fira ya. Puasa itu pengalaman saya. Bismillah, ya Allah, kuatkan aku untuk puasa karena selama ini sehat, jenengan bisa bekerja dengan baik. Ya. Jadi puasa, sahur, minumnya cukup, ya, pakai bergizi, makan buah sayur, protein, ya telur, ayam. Ya. Hukum puasa pada ibu hamil ya, kalau sehat berpuasalah. Kalau ada yang sakit
Ya, izin tidak berpuasa boleh. Ya, tapi yang kita tahu, yang kalau nggak ada keluhan berarti baik-baik saja. Ya, ada pertanyaan? Udah ya, Mbak Lutfa sudah. Mbak Erva, yang sedang berhalangan, wah ini luar biasa. Yang berhalangan itu dengan menerima dia berhalangan itu pahalanya luar biasa. Ini hadiah. Hadiah ya. Hadiah dari Allah untuk kita seorang wanita. Jadi diterima itu sudah bersyukur ya. Yang kedua, amalan yang baik, kalau karena kita ini bulan Quran, maka banyaklah bersentuhan dengan Al-Qur'an. Dengan murotal ya, murotal itu mendengarkan Al-Qur'an dari HP ya. Kemudian dari radio enggak ya, dari HP, dari laptop ya. Jadi tolong dimanfaatkan dengan baik. Menyediakan orang berbuka puasa sahur ini ya yang berhalangan. Bisa bersedekah juga, bisa beramal soleh yang lain ya, mendidik anak-anak kita untuk puasa dengan baik ya. Wah, luar biasa. Jadi orang haid itu justru dimuliakan Allah. Dia menerima haidnya dengan baik, dia bisa melakukan aktivitas kecuali yang diharamkan ya, diharamkan untuk puasa tapi diganti dengan yang lain. Jadi puasanya nanti dihitung ketika ndak Ramadan di sahur ya Mbak Erva ya. Mungkin itu dulu dari saya. Saya akhiri langsung ya Pak Arif. Oke, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong udah balik ya. Saya tutup ya. Saya ditelepon Pan. Makasih, Bu monggo Pak Dokter. Arif. Oke. Pemaparan yang sangat Tutup dulu Pak Arif. beliau, Dr. Siti Khairiyah. Kami ucapkan terima kasih. Ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Gudang sana ya. Nanti Ibu dianterin ya 6 jam. Nggih. Jam berapa? Undangannya sudah 9. Nanti aja jam.